Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran, baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, ataupun dari sisi kehidupan kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap informasi yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang menentukan dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya memberikan atau mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau yang bersifat negatif terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Kartu pertama muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ada dua arti. Arti pertama, apakah diri kamu ingin memperoleh suatu kebebasan atau memang diri kamu ingin memperoleh suatu kebahagiaan. Di sisi lain guys, kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, saya melihat ada beberapa energi yang berada di sekeliling kamu sedang memantau atau memang sedang memberikan diri kamu di dalam situasi yang benar-benar berada di dalam kekacauan. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu di dalam hubungan asmara, ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR, saya melihat kemunculan kartu Queen of Pentacles ini seakan-akan diri kamu itu menginginkan hubungan LDR kamu itu memiliki suatu ikatan yang jelas agar diri kamu yakin terhadap hubungan tersebut. Di sisi lain guys, ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR dengan kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, saya melihat apakah di dalam energi kamu atau memang di dalam energi di luaran kamu, saya merasakan ada satu energi yang benar-benar merasa tertekan. Ada satu energi yang saya lihat di sini sedang merasakan suatu kata tersiksa.
Apakah benar ini keadaan diri kamu yang menginginkan suatu kebebasan atau memang diri kamu ini menginginkan suatu kebahagiaan di dalam hubungan LDR kamu? Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan Queen of Pentacles ini, seakan-akan baik pria ataupun wanita, saya melihat ada situasi yang mengharuskan diri kamu ini agar bisa menenangkan pikiran kamu terlebih dahulu, agar bisa memberikan sisi ketenangan di dalam batin kamu. Karena ketika diri kamu memberikan suatu ketenangan di dalam pemikiran ataupun di dalam sisi batin kamu, kamu akan merasakan situasi di mana situasi itu berupa kebebasan. Ya, dengan dalam kategori dengan kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, kamu harus bisa dulu introspeksi diri, guys. Introspeksi diri ini bukan dalam hal diri kamu yang salah ataupun diri pasangan kamu yang benar. Kamu harus bisa introspeksi diri dulu. Tujuannya agar kamu bisa berpikiran secara dewasa, agar diri kamu berpikiran secara lebih baik. Karena saya melihat pemikiran kamu untuk saat ini benar-benar kacau di dalam hubungan rumah tangga kamu. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, seakan-akan energi yang saya rasakan dari energi kamu selalu bertanya-tanya dan selalu berbicara, kapan saya bisa bahagia? Kapan diri saya bisa memenuhi perasaan saya ini? Kapan diri saya yang tidak selalu fokus terhadap rasa tanggung jawab ini? Kapan diri saya agar bisa lepas dari kebutuhan ini? Sebenarnya diri kamu yang menerima status single parent, saya melihat ada sisi perasaan kamu yang paling terdalam ingin merasakan situasi kebahagiaan sama seperti apa yang kamu lihat di luaran sana. Kamu menginginkan posisi kamu seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang di luaran sana. Tetapi ketika diri kamu berada di dalam situasi tersebut, justru saya melihat ada satu pemikiran yang paling terdalam di kepala kamu. Apakah mungkin ada rasa trauma atau memang diri kamu lebih selektif? Berbanding terbalik, guys. Perasaan kamu berbicara kamu ingin berbahagia, tetapi pemikiran kamu berbicara seakan-akan apakah situasi ini layak saya dapatkan atau memang situasi ini tidak layak saya dapatkan. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu, kemunculan kartu Queen of Pentacles ini seakan-akan kamu itu ingin mendapatkan suatu materi di mana materi ini dapat kamu pergunakan untuk kemajuan hidup kamu, untuk memperbaiki kehidupan kamu, untuk memenuhi kebutuhan kamu, untuk menutupi segala hutang piutang kamu. Kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja keras, tetapi selalu timbul di dalam pemikiran kamu, kenapa hasilnya seperti ini? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, guys, dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan dengan kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, saya melihat ada satu energi, apakah ini benar atau memang ini sudah kamu rasakan atau belum, saya tidak tahu, tetapi saya hanya merasakan energi yang kamu berikan terhadap diri saya. Sebenarnya diri kamu ini ingin melanjutkan
Tetapi ketika diri kamu melanjutkan, ada faktor yang menjadi penghambatnya. Apakah penghambat ini berupa materi kembali atau memang dari sisi lainnya? Kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek yang tadi, guys? Karena kemunculan kartu Queen of Pentacles ini menggambarkan satu situasi terhadap satu energi yang dimana satu energi ini benar-benar merindukan yang namanya kebahagiaan. Tetapi ketika diri dia merindukan yang namanya kebahagiaan, yang dia inginkan itu tidak mau seperti apa yang pernah diterima dia di masa lalu. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu kedua ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya menarik ketiga zodiak tersebut mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius dari sisi negatifnya, kemungkinan ketika diri kamu berdampingan dan memiliki pasangan di kehidupan masa lalu, saya melihat dari sisi zodiaknya ada satu energi yang selalu memberikan diri kamu itu suatu perbuatan di mana perbuatan itu dia lakukan dengan seenak-enaknya. Di mana ketika diri dia memperlakukan diri kamu hanya bisa merenungi setiap hari kapan diri saya bisa bebas terhadap ini orang. Kapan diri saya bisa merasakan situasi bahagia dari ini orang. Saya sudah tidak tahan lagi. Kalau saya menarik dari sisi Leonya, masih kata negatif, guys. Saya melihat ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan, baik yang memiliki pasangan ataupun tidak memiliki pasangan, saya melihat kadang kamu kadang mendapatkan sesuatu, tetapi terkadang itu langsung habis. Di sisi lain, ketika diri kamu pun memiliki pasangan, pasangan kamu ingin diprioritaskan, tetapi ketika diri dia diprioritaskan, diri kamu hanya dianggap sebagai pelampiasan dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu The Emperor ini, ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan di masa lalu, baik yang berpasangan, baik yang berstatus single parent, baik dalam kondisi sendiri, baik di dalam kondisi keuangan kamu, baik di dalam kondisi pekerjaan kamu, saya melihat ada satu energi di mana energi ini memperlakukan diri kamu memang seenak-enaknya, tetapi ketika diri dia memperlakukan diri kamu seenak-enaknya, dia pun sibuk berpetualang di luaran sana, di mana ketika diri dia berpetualang di luaran sana, dia tidak memperdulikan diri kamu. Ketika diri dia tidak memperdulikan diri kamu justru mengharapkan dia untuk kembali terhadap diri kamu. Nah, kalau saya berbicara dari sisi positifnya terhadap ketiga zodiak, mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius, apabila diri kamu menjalankan situasi di kehidupan masa lalu, dari sisi zodiak Aries, sebenarnya energi kamu itu salah satu energi orang yang sangat royal kah? Atau memang orang yang sangat mudah dibodoh-bodohi kah? Atau memang orang yang dijadikan sebagai ajas manfaat? Mulai dari perasaan, asmara, dan pekerjaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya terhadap kemunculan kartu The Emperor ini, kemungkinan ada suatu kekuatan yang akan kamu terima untuk kamu peroleh dari sisi kebebasannya.
Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittarius dengan kemunculan kartu The Emperor ini, kemungkinan akan ada suatu bantuan dari angel, guys. Nah, kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut tetapi fokus terhadap kedua kartu ini, bisa saja rasa kebebasan yang akan kamu terima untuk kedepannya akan membuat diri kamu memiliki suatu kekuasaan. Bukan hanya memiliki suatu kekuasaan, tetapi seseorang yang memiliki materi berlipat ganda. Di sisi lain, diri kamu pun akan memiliki suatu derajat yang lebih tinggi. Di sisi lainnya juga, diri kamu akan menerima suatu kebahagiaan ataupun suatu kemakmuran. Ini akan terjadi terhadap diri kamu apabila diri kamu bisa mengubah pola pemikiran kamu. Karena kartu The Emperor ini menggambarkan seseorang raja yang memiliki suatu kekuasaan, tetapi ketika diri dia memiliki kekuasaan dan dia menyalahkan kekuasaan tersebut, maka kehancuran akan dia terima, guys. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Seseorang yang saya lihat di dalam pemikiran untuk saat ini, apakah diri kamu lebih selektif atau memang diri kamu di sini lebih berpikiran secara positif untuk kemajuan kehidupan kamu, atau memang diri kamu untuk saat ini sudah tidak mau lagi fokus terhadap kehidupan kamu di masa lalu yang membuat diri kamu merasa sakit hati. Saya melihat pemikiran kamu untuk saat ini, guys. Kartu selanjutnya muncul kartu King of Pentacles. Kemunculan kartu King of Pentacles ini seakan-akan berbicara terhadap energi kamu, dan saya mengkaitkan terhadap kartu The Emperor. Saya hanya ingin memberikan saran terhadap diri kamu. Jangan terlalu gegabah dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Tolong jangan gegabah terhadap apapun yang ingin kamu lakukan. Karena ketika diri kamu gegabah, kamu akan menyesal. Saya hanya sekedar menyarankan terhadap diri kamu. Kalau saya menutup kartu The Emperor dan masih mengangkat kartu King of Pentacles, bagaimana kartu di sini? Wow. Muncul kartu The Lovers. Saya tadi sempat berbicara terhadap diri kamu, jangan gegabah terhadap apapun yang akan kamu lakukan. Karena kemunculan kartu The Lovers akan menggambarkan situasi kamu ada satu energi yang akan berusaha untuk merusak apa yang ingin kamu rencanakan. Karena The Lovers ini seseorang yang akan menggoda dan seseorang yang akan digoda. Yang dimana ketika diri saya menarik kata digoda dan menggoda akan membuat kebahagiaan seseorang tersebut hilang seketika. Saya hanya bisa menyarankan, karena dua kartu di bagian pertama sudah menggambarkan diri kamu akan menerima suatu kebebasan dan menerima suatu derajat yang lebih baik. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu King of Swords. Seseorang yang memegang pedang, di mana ketika diri saya menarik kata pedang ada suatu kekuatan. Kekuatan ini menggambarkan situasi apa? Kita lihat, guys. Wow. Rasa sakit hati. Akan timbul rasa sakit hati yang kamu terima terhadap dari energi lain apabila diri kamu tidak apabila diri kamu terlalu gegabah terhadap segala hal yang akan kamu lakukan. Kamu akan berada di dalam situasi hal yang seperti semula ketika diri kamu menganggap semuanya enteng. Kalau saya menutup kartu ini, kartu terakhir bagaimana? Muncul kartu Four of Pentacles. Kemunculan ketiga kartu ini, saya menarik kesimpulan baik di dalam energi kamu ataupun di luar dari energi kamu. Saya melihat
ada satu energi dari kedua belah pihak akan menerima suatu rasa sakit hati, di mana rasa sakit hati ini berbicara dari sisi materi. Berbicara dari sisi materi yang menimbulkan seseorang akan berada di dalam suatu tekanan. Bisa saja tekanan itu berupa tekanan batin, tekanan pikiran, tekanan perasaan. Dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, awalnya semua berbicara dari materi. Karena Four of Pentacles, kartu yang berbicara terhadap materi. Dari materi itu akan menjerumus terhadap satu energi yang akan merasa tersiksa. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Baik dari energi kamu, kamu akan menerima suatu kebebasan apabila diri kamu lebih memperhatikan setiap langkah yang akan kamu ambil. Kalau saya melemparkan terhadap energi di luar dari energi kamu, muncul kartu Four of Pentacles yang dimana akan ada situasi membuat diri dia merasa di dalam kondisi kemiskinan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.